Yo, uhuhui. Selamat malam, pagi, siang, dan sore. Sehat selalu untuk kita semua. Yo, kembali lagi bertemu di Ahli Film. Kali ini kita bakal rekap alur cerita film based on true story dengan judul Ford v Ferrari. Menceritakan tentang persaingan dua merek raksasa mobil, yaitu Ford dan Ferrari, untuk menjadi nomor satu di dunia. Langsung aja tanpa tedeng aling-aling, malang-malang putung, kamera, cerot, action! Adegan di film ini diawali dengan scene balapan paling bergengsi 24 Hour Le Mans yang dimenangkan oleh seorang Amerika pertama bernama Carroll Shelby. Shelby, you're up bright and early. Well, early bird gets the worm, Pops. Di sini kita panggil Shelby yang diperankan oleh Matt Damon. Dan setelah itu, orang Amerika tidak ada yang pernah menjuarai kejuaraan tersebut. Namun sungguh disayangkan, setelah balapan bergengsi dan meraih juara, dia divonis penyakit jantung yang sangat mematikan, membuat dia tidak bisa balapan lagi. Bak petir di siang bolong, balapannya menjadi jiwa dan hidupnya, kini tidak bisa dia lakukan lagi. Detak jantung 130 per menit saja bisa membuat doi koit. Kamu bisa bayangkan bagaimana hancurnya hidup si Shelby. 130 BPM sustained even for a short period, you run a critical risk of cardiac arrest. I'll race short of format then. That's not gonna Oh, I work. could race NASCAR. Di scene lain, seorang montir, mantan veteran perang dunia bernama Ken Miles yang diperankan oleh Christian Bale. Jenius namun keras kepala, baru selesai cekcok dengan pelanggan yang dianggap bego. Istrinya datang dan menggodanya. Saling menggoda di bengkel. Mau ngapain nih mereka? Kita tahu lah. Di pabrik Ford, Henry Ford II, cucu dari Henry Ford, sedang marah-marah pada seluruh pegawainya. Dia frustasi karena kalah bersaing dengan mobil-mobil keluaran General Motor dan yang lainnya. Di sana, dia bilang kepada semua pegawainya bahwa Ford bakal bangkrut. Dia minta semua pegawainya pulang dan merenung. Hei kalian semua, kita lagi mau bangkrut karena kalah bersaing. Sekarang kalian semua pulang jalan kaki sambil berjalan ke rumah. Kalian merenung dan memikirkan ide baru. Siapa yang besok pagi balik ke kantor membawa ide, boleh bekerja. Kalau nggak punya ide, tetap di rumah, gak usah balik ke kantor selamanya. Begitu kira-kira pidatonya. Kalau kamu di posisi pegawai, gimana perasaanmu, gengs? Adegan pertemuan Shelby dan Ken yang pertama kali diwarnai percecokan. Namun mereka tuh konco kental. Shelby yang sekarang menjadi seorang penjual mobil sport pasca divonis penyakit jantung dan gak bisa mengikuti balapan, bertemu dengan Ken yang saat itu menjadi peserta balapan di Wellspring. Shelby mengajak Ken bekerja sama dengan mobil zaman Porsche. Sontak membuat Ken marah dan geram karena dia benci orang Jerman. Sampai-sampai Ken melempar kunci Inggris ke Shelby dan menghantam mobilnya sendiri. Padahal balapan belum dimulai, tapi kaca mobil sudah hancur. Apes sekali nih, geng. Namun insiden itu sempat dilihat oleh anaknya Ken. Ternyata setemperamental apapun Ken, dia sangat ingin membahagiakan anak dan istrinya. Balapan pun berlanjut. Ken menang di posisi pertama, membuat anaknya bangga. Segalak-galaknya seorang bapak pasti ingin anaknya bahagia. Betul gak, gengs? Di kejauhan, Shelby juga memperhatikan cara Ken balapan. Bagaimana dia menikung dan kapan waktunya menyalip. Shelby tersenyum, seakan senang dan bangga atas kemenangan Ken. Ya, namanya juga teman. Pasti senang kalau temannya menang. Bukan temen yang tipikal menusuk dari belakang ya, geng. Kisah tak selamanya indah, gengs. Namanya juga film. Kalau gak ada masalahnya, gak asik dong. Nah, masalah pun bermunculan nih. Sewaktu pulang membawa piala kemenangan, Ken dihadapkan pada sebuah kegetiran. Istrinya membuka pintu dengan wajah sedih. Istrinya bercerita kalau pihak bank datang menyita bengkel mereka. Yes, is Ken Miles here? No, You need to speak to Mr. Miles. I'm his wife. Mereka bangkrut. Bangkrut, ujarnya. Ken harus memutar otak untuk menyelamatkan bengkelnya, menghidupi keluarganya, memberikan kehidupan yang layak pada mereka. Ken memutuskan untuk realistis. Dia memutuskan untuk berhenti dari balapan
karena balapan tidak memberikan banyak pemasukan untung. Tidak disadari, anaknya yang ada di kamar mendengar keputusan itu. Anaknya sedih membayangkan ayahnya yang menjadi panutan harus melepas mimpinya begitu saja. Di pihak lain, Ford yang sedang dirundung masalah penjualan mengadakan rapat eksklusif. Lee sebagai eksklusif pemasaran Ford memberikan ide kepada Henry Ford II agar Ford ikut balapan 24 Hour Le Mans yang dijuarai Ferrari 5 kali berturut-turut. Namun Ford tidak yakin karena hanya mobil super yang bisa memenangkan balapan 24 jam tersebut dan itu hanya dimiliki oleh Ferrari. Lee mengusulkan pada Ford yang membeli sekalian perusahaan Ferrari karena Ferrari punya masalah finansial pada saat itu. Mereka cuma fokus balapan, tidak fokus jualan. Begitu kira-kira bisik. Tanpa pikir panjang, Ford setuju dengan usulan tersebut. Doi mikir, kalau udah bisa beli Ferrari, nanti bisa buat mobil super dan bisa juara jadi raja balapan. Lee sebagai perwakilan Ford yang mau membeli Ferrari berangkat ke Italia untuk menemui Enzo Ferrari. Mereka pede sekali. Mereka pikir pasti deal dan pasti kebeli. Ternyata tidak mereka sangka-sangka, akhir dari deal mereka adalah Enzo Ferrari memaki-maki Ford dan para eksekutifnya yang bodoh. Dia bilang tuh sama Henry Ford II dan para eksekutifnya yang bodoh. Henry Ford II itu bodoh. Dia bukan Henry Ford asli seperti kakeknya. Gue gak mau jual Ferrari ke dia. Mendengar hinaan tersebut, Ford geram, marah besar, tidak terima dibilang bodoh, gendut seperti babi. Ini versi dari Lee ya. Akibat kemarahan itu, doi mau balas mempermalukan Ferrari di arena balap. Tapi masalahnya, mobil Ford itu ampas. Dibandingkan Ferrari, tidak ada mobil sport Ford yang bisa menandingi Ferrari pada saat itu. Akhirnya, Lee ditugaskan untuk mencari montir terbaik dan yang bisa membuat mobil super seperti Ferrari. Berapapun biayanya, pokoknya harus dapat. Ya, namanya rezeki ya gengs. Kesialan Ford bisa menjadi rezeki untuk Shelby dan Ken. Hanya Ken dan Shelby lah orang yang cocok untuk membuat mobil yang sesuai harapan Ford. Begitu pikiran Lee ketika menjumpai mereka. Tapi masalah lain muncul buat Shelby dan Ken dalam proses pembuatan mobil super. Kira-kira masalah apa yang terjadi? Mampukah mereka benar-benar membuat mobil itu? Apa benar seorang montir bisa buat mobil super? Apa benar Ford bisa juara balapan seperti Ferrari? Jangan-jangan Ford lebih dipermalukan lagi oleh Ferrari di ajang balapan 24 Hour Le Mans. Nah, kamu tonton sendiri aja filmnya di link di bawah ini. Biar aneh gak banyak cincong gengs. Langsung aja sedot linknya, check it out.